Cerita ini berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh di Miami, Florida, di mana efek bencana perubahan iklim telah menyebabkan banjir luas dan suhu yang panas. Kota ini telah menjadi bayangan dari kejayaannya dahulu, dengan banyak penduduknya terpaksa menjalankan bisnis dan kegiatan lainnya pada malam hari karena panas yang tidak tertahankan. Kemiskinan merajalela, dan beberapa penghuni terpaksa tinggal di pemukiman kumuh, sementara, atau bahkan perahu. Di lingkungan yang suram dan menyedihkan ini, orang-orang dengan putus asa berpegang pada kenangan masa-masa lebih bahagia. Nick dan Emily, keduanya mantan prajurit, telah mendirikan bisnis unik bernama Reminiscence Tank. Layanan ini memungkinkan orang untuk menghidupkan kembali kenangan terindah mereka dengan menggunakan kombinasi sedatif dan teknologi mutakhir. Nick bahkan dapat memvisualisasikan dan berbagi kenangan mereka dalam bentuk holografik, menjadikan pengalaman ini semakin surreal. Kemudian adegan berpindah ke seorang kenalan Nick dari masa lalunya di militer, Hank, yang menggunakan layanan Reminiscence. Nick membawanya kembali ke hari yang cerah 13 tahun yang lalu ketika dia sedang bermain dengan anjing kesayangannya. Saat Hank menghidupkan kembali kenangan yang berharga ini, Nick menggambarkan sensasi Reminiscence sebagai obat yang kuat yang memungkinkan orang untuk terhubung kembali dengan orang yang mereka cintai dan menghidupkan kembali momen paling berarti dalam hidup mereka. Namun, Nick juga memperingatkan bahwa indulgensi berlebihan dalam kenangan-kenangan ini dapat menyebabkan kecanduan berbahaya, menjebak orang dalam masa lalu mereka, dan mencuri momen sekarang. Akhirnya, Nick mengungkapkan bahwa setiap kenangan yang dialami oleh klien melalui Reminiscence Tank disimpan dalam flash drive kecil, yang lebih menyoroti potensi risiko yang terkait dengan layanan ini. Kemudian, pada malam hari ketika Nick dan Emily hendak menutup bisnis mereka, seorang pelanggan datang bernama Mae meminta bantuan untuk mencari kunci yang hilang. Begitu Nick melihat Mae, dia langsung tertarik padanya, dan meskipun Emily mengatakan bahwa sudah terlambat, dia memutuskan untuk membantu. Tanpa buang waktu, dia memberikan alat kepada Mae dan menenggelamkannya dalam kenangan rutinitas paginya. Sementara Mae sedang memproses kenangannya, Nick mengamatinya dan melihat detail-detail di dalam kamarnya. Emily memberitahunya bahwa Mae meletakkan kunci-kuncinya di dalam tas dan menjatuhkannya di ruang ganti. Meskipun begitu, Nick melanjutkan dengan kenangan itu dan mengetahui bahwa Mae adalah seorang penyanyi klub malam. Setelah sesi selesai, Mae pergi namun tanpa sengaja meninggalkan anting-antingnya. Malam berikutnya, Nick mengunjungi klub malam yang sama dari kenangan Mae dengan tujuan hanya untuk mengembalikan anting-antingnya. Setelah Mae selesai tampil, dia mendekatinya dan keduanya berbincang-bincang sebentar. Ketika dia mengembalikan anting-antingnya, tiba-tiba Mae memintanya untuk mengantarnya ke apartemennya. Nick, yang pada saat ini sudah terpesona oleh kecantikannya, setuju tanpa berpikir dua kali. Dan begitu mereka sampai di rumah, mereka bercinta dengan penuh gairah. Setelah pertemuan intim mereka, Nick dan Mae memiliki percakapan jujur di atap gedung. Mae bertanya mengapa Nick tidak menggunakan tangki kenangan lebih sering, yang kemudian dijelaskan oleh Nick bahwa kenangan lebih baik dalam dosis kecil. Tiba-tiba, terungkap bahwa Nick telah berada dalam tangki kenangan sepanjang waktu itu, memikirkan tentang Mae. Semua itu hanyalah imajinasinya saja. Emily mencoba mengeluarkannya dari tangki, tetapi Nick tidak bisa berhenti memikirkan gadis impiannya. Ternyata Mae menghilang secara misterius beberapa bulan yang lalu, dan sekarang, Nick mencoba mencari tahu keberadaannya dengan menggunakan tangki kenangan berulang kali. Dia sering mengunjungi klub tempat dia dulu bekerja dan bertanya pada teman-temannya, tetapi tanpa hasil. Ketika tidak ada yang berhasil, Nick minum sedatif dan kembali ke kenangannya tentang Mae. Suatu kali, dia terbangun karena ada yang mengetuk keras pintu depannya. Kesal dan setengah tertidur, Nick marah-marah kepada orang di seberang sana sebelum keluar untuk menghadapinya. Namun ketika dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya sepasang anting-anting yang tergeletak di tanah. Nick menyadari bahwa anting-anting itu milik mantan pacarnya, Mae, dan menceritakannya pada Emily. Namun, Emily mengabaikannya, mengatakan bahwa anting-anting itu bisa saja sudah ada di sana sejak lama. Kemudian, keduanya mengunjungi kantor polisi untuk mengambil kenangan dari seorang kriminal sekarat bernama Miles. Nick kesulitan mendapatkan informasi yang berguna sampai dia mengubah pendekatannya dan menemukan percakapan antara bos Miles, Seinyo, dan seorang polisi korup bernama Cyrus Butte. Mereka berada di sebuah klub malam dan mengherankan, Mae juga ada di sana, sedang menyanyi. Dia tampak terpengaruh oleh sesuatu. Saat kenangan berlangsung, Nick mengetahui bahwa Mae mencuri sebuah tas berisi narkotika dari Seinyo dan melarikan diri. Keesokan harinya, Nick melakukan perjalanan ke New Orleans dan berhasil masuk ke klub Seinyo dengan menggunakan nama palsu. Sayangnya, Yo dapat melihat melalui kebohongan Nick dan memerintahkan anak buahnya untuk memukulinya. Ketika Nick akhirnya mengakui bahwa dia ada di sana untuk mencari Mae, Yo mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melihatnya sejak Mae mencurinya. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk tenggelamkan Nick. Keadaan terlihat sangat suram bagi protagonis kita, tetapi
Tetapi tepat saat itu, Emily datang tiba-tiba dan mulai melawan para pria tersebut. Meskipun kalah jumlah, dia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dengan tembakannya yang akurat dan menyelamatkan situasi. Setelah mereka kembali ke Miami, Nick mengatakan bahwa dia merasa situasinya aneh. Dia percaya bahwa Mae hanya bermain-main dengannya dan bahwa dia pasti mencuri sesuatu dari mereka. Emily berpikir bahwa Nick paranoid, tetapi Nick mengingatkan dia pada saat terakhir dia bertemu dengan Mae. Kemudian, dia meminta Emily untuk masuk ke tangki kenangan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Dalam kenangan itu, kita diperlihatkan bahwa sebelum Mae menghilang, dia datang untuk mengunjungi Emily dengan membawa botol anggur. Keduanya berbicara tentang banyak hal, termasuk hubungan mereka dan keluarga. Mae juga mengakui bahwa dia adalah seorang pecandu narkotika yang parah. Kemudian, ketika Emily pergi ke kamar mandi, Mae diam-diam masuk ke gudang kenangan dan mencuri chip kenangan. Saat ini, begitu Emily keluar dari tangki, dia mencoba membela diri karena menyembunyikan kecanduan narkoba Mae. Namun, Nick tidak terlalu memperhatikannya dan buru-buru menuju gudang kenangan. Setelah mencari beberapa saat, dia mengetahui bahwa chip kenangan seorang wanita muda bernama Elsa Karin hilang. Ternyata Elsa adalah klien tetap yang juga menghilang beberapa minggu yang lalu. Keesokan harinya, Nick pergi ke pasar terapung untuk mencari Elsa, tetapi dia mengetahui bahwa Elsa sudah meninggal. Selain itu, anaknya, Freddy, diculik oleh seorang wanita berambut merah yang sesuai dengan penampilan Mae. Pengungkapan ini mengguncangkan Nick dan dia mulai bertanya-tanya apakah Mae adalah seorang penjahat. Meskipun begitu, dia terus mencari Mae, sampai seorang pria menjebaknya di dalam sebuah rumah terbengkalai dan memukulinya. Pria itu mengancam akan membunuh Nick jika dia tidak melupakan Mae. Setelah serangan itu, Nick kembali ke kantornya dan segera menonton ulang kenangannya untuk mencari petunjuk. Dalam pemeriksaan yang lebih teliti, dia menemukan bahwa penyerangnya adalah polisi yang korup, Cirrus, yang bekerja untuk Seingyo. Untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya, Nick dan Emily bergegas ke kantor polisi, tetapi mereka dihentikan oleh kerumunan besar di luar. Ternyata pengusaha terkaya di kota, Sylvan, baru saja meninggal. Saat ini, istri jandanya, Tamara, dan putranya, Sebastian, sedang di awal-awal keluar. Begitu Nick melihat Tamara, dia mengenalinya sebagai mantan klien tangki kenangan. Jadi, dia bergegas ke kantornya dan mulai memutar kenangannya, di mana dia terlihat sedang menari dengan suaminya, Sylvan. Setelah itu, dia juga memutar kenangan Elsa, yang sedang menikmati waktunya dengan pacarnya yang kaya. Ketika Nick membandingkan kedua rekaman itu, dia menemukan kesamaan dalam suara pria tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa Elsa berselingkuh dengan Sylvan. Selanjutnya, Freddy lahir karena hubungan terlarang mereka. Setelah menyusun 2 dan 2, Nick menyimpulkan bahwa putra Sylvan yang lain, Sebastian, menyewa Cirrus untuk membunuh Elsa dan anaknya. Motif utamanya adalah dia ingin menjadi satu-satunya pewaris kekayaan ayahnya. Setelah mengetahui semua ini, Nick memutuskan untuk mencari tahu segalanya, jadi dia meninggalkan kantornya dengan membawa pistol. Dalam adegan berikutnya, Nick yang marah tiba di kediaman Tamara. Dia tinggal di bagian terkaya Miami, di mana kemewahan masih ada. Kejutan, Nick keliru dianggap sebagai penari yang dipanggil untuk tampil. Namun dia tidak menolak, karena ini bisa menjadi kesempatan terbaiknya untuk mencari jawaban. Cukup cepat, dia bertemu dengan Tamara dan dengan marah bertanya tentang Mae dan Elsa. Tamara, yang telah kehilangan banyak ingatannya karena depresi, mengungkapkan bahwa Mae dan Cirrus bekerja sama dalam sesuatu. Dia juga sepertinya menyadari bahwa suaminya berselingkuh dengan Elsa. Sayangnya, sebelum Tamara dapat memberikan informasi lebih lanjut, Sebastian tiba di sana dan memanggil keamanan, menganggap Nick mengganggu ibunya. Penjaga akhirnya mengusirnya, tetapi mereka juga membantu dengan memberitahu lokasi Cirrus. Ternyata mereka juga sudah bosan dengan polisi korup itu, dan ingin dia mati. Setelah itu, Nick pergi ke lokasi tersebut, dan memperhatikan seorang wanita yang mirip dengan Mae. Dia dengan penuh semangat mengikutinya, tetapi akhirnya menemukan Cirrus menunggunya. Cirrus sedang mengumumkan sebuah lagu yang mengingatkan Nick pada pertemuan pertamanya dengan Mae. Cirrus kemudian mengungkapkan bahwa pertemuan dan interaksi Nick dengan Mae semuanya direncanakan. Tugasnya hanyalah memanipulasi Nick menggunakan tangki kenangan dan mencuri chip kenangan Elsa yang berisi kenangan Elsa berselingkuh dengan Sylvan. Setelah mengatakannya, Cirrus melarikan diri melalui jendela terdekat dan Nick pun mengikutinya. Di sana, keduanya terlibat dalam perkelahian yang berlangsung beberapa saat. Mereka bertarung di bawah terik matahari dan juga di bawah
bawah air. Pada akhirnya, protagonis pemberani kita yang keluar sebagai pemenang. Kemudian dia memukul Cirrus, membawanya ke kantornya, dan menempatkannya di tangki kenangan. Kenangan polisi korup tersebut mengungkapkan bahwa hubungan Mae dengan Nick dibangun berdasarkan kebohongan. Sebenarnya, dia bekerja untuk Cirrus dan berpura-pura tertarik pada Nick untuk melaksanakan rencana. Dia bahkan bertemu dengan banyak teman Nick untuk lebih mengenalnya dan mendapatkan kepercayaannya. Pengungkapan ini membuat Nick terkejut karena selama ini dia mempercayai Mae sebagai belahan jiwanya. Namun, dalam kenangan lain, terlihat bahwa Cirrus lah yang membunuh Elsa. Mae menyaksikan semuanya, jadi dia segera melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui dengan Freddy. Ketika Nick menanyakan pertemuan terakhirnya dengan Mae, Cirrus mengingat kembali kenangannya dan menunjukkan bahwa dia bertemu dengannya di luar kantor Nick ketika dia mengetuk pintu. Dia menyeretnya pergi dari sana, dan inilah saat Mae menjatuhkan salah satu anting-antingnya. Nick dengan marah bertanya apa yang dia lakukan padanya, dan Cirrus mengingat serangan yang dia lakukan padanya. Dia juga memaksa Mae untuk mengungkapkan lokasi Freddy dengan memberinya overdosis narkotika. Kejutan, Mae muncul di hologram dan berbicara dengan Nick melalui kenangan Cirrus. Dia mengungkapkan cintanya padanya sambil memberi petunjuk tentang di mana Freddy bersembunyi. Dia selalu tahu bahwa Nick akan menangkap Cirrus, itulah mengapa dia meninggalkan pesan rahasia untuknya. Sayangnya, dalam kenangan terakhir, Nick mengetahui bahwa Mae melakukan hal yang tak terpikirkan ketika tekanan menjadi terlalu berat baginya. Hancur karena kematian Mae, Nick memutuskan untuk membalas dendam. Dia memerintahkan Cirrus untuk mengingat momen terburuknya dan memaksa dia untuk mengulanginya berulang kali. Kenangan tersebut menunjukkan wajah Cirrus terbakar oleh orang-orang Seinyo sebagai hukuman karena mencuri keuntungan. Namun, bahkan ini tidak cukup bagi Nick, jadi dia meningkatkan tegangan kenangan buruk Cirrus dan membiarkannya mati dalam tangki air. Setelah itu, Nick langsung pergi ke kediaman Sylvan dan menghadapi Sebastian atas pembunuhan Elsa demi kekayaan ayahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhan ayahnya dengan Elsa. Marah dan terkejut, Sebastian mencoba menembak Nick, tetapi meskipun usahanya, dia tidak dapat membawa dirinya untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia memutar pistol ke arah dirinya sendiri dan bersiap untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Namun, sebelum situasi menjadi berdarah-darah, ibunya tiba tepat waktu dan menenangkannya. Setelah situasi terselesaikan, Nick pergi menemui Emily dan mengaku kesalahannya, menceritakan seluruh cerita Mae, Cirrus, dan jaringan tipu muslihat mereka. Dia mengatakan, hidup singkat. Itulah sebabnya Emily harus kembali ke keluarganya dan hidup bersama mereka. Di saat-saat terakhirnya, Nick masuk ke dalam tangki kenangan, menghubungkan dirinya ke kabel, dan bersiap untuk memulai proses kenangan pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kita melihat dia mengulangi kenangannya dengan Mae, di mana keduanya mengakui cinta mereka satu sama lain, sebelum pergi dengan damai. Beberapa tahun kemudian, Emily mengunjungi Nick di tangki kenangan, bersama dengan putrinya, dan meninggalkan bunga untuknya. Film ini berakhir dengan pesan bahwa meskipun hidup di masa lalu dapat berbahaya, mengulangi kenangan tentang saat-saat terbaik dapat menjadi cara untuk menemukan kedamaian di masa sekarang.